Renungan Harian GMI Ebenezer. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita berdoa. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan jalan-Mu, yaitu jalan kebenaran. Kami percaya di dalam jalan kebenaran kami akan menikmati berkat-Mu dan kasih-Mu. Oh Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, jalan hidup orang benar. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, dunia di sekitar kita, dunia di tempat kita kerja, dunia di tempat kita hidup, banyak mereka memiliki prinsip-prinsip yang bukan di dalam kebenaran. Lalu kadang-kadang kita tergoda juga ketika mereka memikirkan sesuatu padahal tidak benar tapi menurut mereka benar. Dan kadang kita bisa terpengaruh oleh pemahaman dan pemikiran mereka. Jika kita tidak benar-benar belajar firman Tuhan, maka godaan itu juga datang kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini tentang kehidupan berumah tangga. Salah satu penyakit dalam hidup berumah tangga adalah perselingkuhan. Dan perselingkuhan juga bisa membuat perceraian. Kadang-kadang orang membenarkan dirinya sendiri dengan dalih seolah-olah itu satu kebenaran. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana menanggapi dan menyikapi situasi yang demikian? Firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah firman Tuhan. Ketika itu bangsa Israel, mereka diperbolehkan cerai pada zaman Musa. Dan mereka berdalih boleh bercerai karena perzinahan atau karena sesuatu persoalan. Musa memberikan surat perceraian itu karena kekerasan dan kedegilan hati bangsa Israel. Pada awalnya, manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Dan apa yang sudah dipersatukan laki-laki dan perempuan dalam hidup rumah tangga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana orang yang menghadapi persoalan yang rumit dalam rumah tangga seperti benang kusut tidak bisa lagi diurai. Setiap persoalan pasti ada risiko. Setiap persoalan pasti ada ujungnya. Tapi dalam hidup rumah tangga sebagai anak-anak Tuhan, perceraian bukan satu solusi. Dan perceraian juga bukan jalan keluar. Lalu bagaimana ketika rumah tangga tidak bahagia, saling menyakiti, saling mendendam, bahkan saling membunuh? Ini menjadi tantangan bagi kita. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ketika kita tetap hidup di jalan Tuhan, jalan kebenaran, resiko apapun yang kita tanggung, kita akan menikmati ujungnya satu kebahagiaan dalam hidup. Perjuangan kita untuk tetap bersatu sebagai suami istri. Perjuangan kita untuk tetap hidup bahagia, saling membahagiakan. Dan perjuangan kita untuk memberi teladan kepada anak cucu kita bahwa kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari,
marilah kita memilih jalan kebenaran. Jalan kebenaran itulah yang mendatangkan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami tetap hidup di jalan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.